Li Yun. Pandangan Guan Yu tertuju pada cincin dimensi yang ada di jari tangan Fang Yuan. Dia yakin itu bukanlah cincin pernikahan dan menduga, apakah Fang Yuan berasal dari keluarga kaya di negeri jauh sana. Cincin dimensi adalah harta yang sangat berharga dan harganya sangat mahal. Hanya patriark klan saja yang memilikinya di kota Hausan ini, karena dapat menyimpan harta benda dalam jumlah besar, sedangkan untuk para murid-murid klan hanya memakai kantung penyimpanan yang memiliki dimensi ruang 1 kali 1 meter saja, cukuplah untuk menyimpan uang dan bekal makanan. Makanya, murid-murid klan hanya menenteng senjata mereka kemana-mana, kecuali untuk pisau atau benda berukuran kecil lainnya. Apakah itu cincin dimensi? Tanya Guan Yu mendekatkan wajahnya pada Fang Yuan, ia ingin melihat reaksinya tubuhnya apakah berbohong atau tidak. Xiao Long panik, ia sudah melihat Fang Yuan mengeluarkan pedang bulan dan pil Duan Zhao dari cincin dimensinya. Rubah betina ini sungguh licik, menggali terus rahasia adik iparnya. Xiao Long tak ingin klan lain mengetahui rahasia Fang Yuan dan membahayakan keselamatannya di kemudian hari. Bagaimanapun caranya, ia harus mengalihkan perhatian Guan Yu pada sumber yang akan membawa Xiao Yue menuju puncak bela diri itu. Anda salah sangka Nona Yue, itu adalah cincin pernikahannya. Ah, aku lupa, nanti aku akan membawamu ke paviliun Sang Hui untuk membeli kantung penyimpanan, sela Xiao Long. Guan Yu melotot menatap Xiao Long. Kenapa sih, dia mengganggu terus? Apa jangan-jangan benar Fang Yuan ini berasal dari keluarga kaya, gumamnya mendengus dingin. Iya. Ayo buruan, aku sudah lapar, nih. Guan Yu membentakkan kakinya, karena kesal, kalau saja ia tak penasaran dengan Fang Yuan, mungkin saat ini ia sudah menghajar Xiao Long hingga babak belur. Xiao Long akhirnya lega, rubah licik itu jinak juga. Ayo adik ipar. Jangan khawatir, aku akan membelikanmu kantung penyimpanan, kata Xiao Long menepuk pundak Fang Yuan. Terima kasih kakak ipar. Sahut Fang Yuan tersanjung dibela terus oleh Xiao Long, ia merasa kakak iparnya ini sebenarnya orang baik. Mereka kini meninggalkan wilayah klan Xiao dan memasuki wilayah netral yang tidak dikuasai oleh kelima klan yang menguasai kota Hausan. Wilayah netral ini sebenarnya adalah persimpangan yang menghubungkan 5 jalan menuju kelima klan. Di tengah-tengah persimpangan itu terdapat bundaran dan di sekelilingnya berdiri paviliun Sang Hui, restoran Hao Hua, rumah bordil, rumah judi, dan gedung wali kota Hausan. Fang Yuan takjub dengan tata kota Hausan ini, menurutnya sangat unik, walaupun merasa aneh ada rumah bordil malah bersebelahan dengan gedung wali kota. Wah, tak kusangka sampah dari klan Xiao berani menampakkan batang hidungnya di wilayah netral ini. Apa kau tak kapok? Kalau kupatahkan lagi kakimu, ejek Li Yun, murid Akademi Kekaisaran juga, tetapi ia sudah menjadi murid dalam berbeda dengan Xiao Long yang masih betah menjadi murid luar. Li Yu menoleh ke arah Guan Yu, oh, pantaslah kau memiliki nyali meninggalkan wilayah klan Xiao, ternyata kau berlindung di ketek seorang gadis hahaha. Li Yun tertawa terkekeh-kekeh diikuti oleh 3 murid klan Li yang mengikutinya. Kurang ajar kau Yun. Bentak Xiao Long marah dengan ejekannya. Minggir kau, aku tak ada urusan denganmu. Katanya lagi. Walaupun ia sangat marah, tetapi ia sadar diri tak akan mampu mengalahkan Li Yu. Pilihan terbaik cuma memasuki restoran Hao Hua, karena di sana tidak diperbolehkan berbuat onar, walaupun itu wali kota atau pejabat pemerintah. Karena yang memiliki restoran Hao Hua adalah keluarga kaisar. Fang Yuan melihat kakak iparnya telah menjadi korban perundungan, bahkan Guan Yu yang paling kuat di antara mereka malah ikutan tersenyum licik, membuangnya menghela nafas panjang. Ia sudah tahu akan hal ini. Di mana-mana sama saja, yang kuat selalu menekan yang lemah. Ayo adik ipar.
Jangan pedulikan mereka. Ajak Xiaolong melangkah ke arah restoran Haohua. Namun, tiba-tiba tinju Li Yun melayang ke arah wajah Xiaolong. Gawat. Dia tak bisa mengelak lagi. Hahaha, berani tidak menghormati tuan muda, inilah akibatnya. Apa ia akan tidur di ranjang selama berhari-hari lagi? Murid-murid klan Li yang mengikuti Li Yun mengejek Xiaolong yang tak berdaya akan ditinju oleh Li Yun. Bumem. Xiaolong terpental ke belakang, hidungnya mengeluarkan darah, begitu juga dengan bibirnya. Dia sangat murka dan menarik pedang dari punggungnya. Oh, dia marah, hahaha. Li Yun tertawa terkekeh-kekeh dan menatap Guan Yu, apakah kamu akan membantunya? Li Yun masih sadar diri tak akan menang melawan Guan Yu jika ia terlibat. Aku cuma ingin makan dengan Fang Yuan dan tak ada urusan dengannya. Sahut Guan Yu dengan seringai licik terpancar dari wajahnya. Xiaolong menatap jijik Guan Yu dan Li Yun. Dia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Padahal niatnya hanya ingin mengerjai adik ipar sampahnya. Kakak ipar. Fang Yuan memegang pundaknya dan berkata, simpan kembali pedangmu, kita kesini untuk makan. Aku sudah lapar, jangan pedulikan tikus-tikus gat ini. Li Yun dan Guan Yu terkejut mendengarnya. Li Yun baru menyadari, kalau ada sampah ranah penempaan tubuh tahap Huang di belakang Xiaolong. Awalnya ia mengira pemuda dengan penutup wajah dan bertopi caping bambu itu adalah orang lain, makanya ia mengabaikannya. Namun, ternyata teman Xiaolong yang sama-sama sampah juga, sehingga ia tak bisa menahan tawa lagi. Woi sampah! Kamu bisa apa membelanya? Apa kamu jangan-jangan tak pernah melihat dunia luar, ya? Ejek Li Yun. Hei, Fang Yuan. Dia itu murid dalam Akademi Kekaisaran, kata Guan Yu tak ingin Fang Yuan ikut dihajar oleh Li Yun, karena ia masih penasaran dengan rahasia yang tersembunyi darinya. Fang Yuan malas meladeni ocehan mereka, karena di klan Fang saja, ia sudah biasa memukul para murid-murid jenius di sana hingga babak belur. Fang Yuan melangkah ke arah restoran Haohua, sedangkan Xiaolong masih termenung menatap punggung Fang Yuan. Sikap ini. Xiaolong teringat dengan kedatangan Fang Yuan tadi pagi, di mana sikapnya tetap tenang walaupun di bawah tekanan ayahnya dan para penatua. Bahkan ia berani bernegosiasi dengan santai dengan mereka. Sampah. Berani sekali kau mengabaikanku. Li Yun sangat marah dan menyerang Fang Yuan dengan pedangnya yang merupakan senjata roh kelas kuning. Tidak kek. Xiaolong dan Guan Yu panik. Mereka tahu Li Yun pasti akan melukai Fang Yuan pada titik vitalnya, karena ia sangat marah sekali diejek oleh orang yang tidak bisa berkultivasi. Paling tidak, Fang Yuan akan cacat seumur hidupnya dan lebih fatal adalah langsung mati, karena ia tak seperti mereka yang memiliki tubuh yang bisa beregenerasi kembali, cukup dengan meminum pil penyembuhan saja. Orang yang telah mencapai ranah penempaan tubuh tahap Xuan, memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan orang biasa. Karena mereka telah menyerap energi spiritual yang meningkatkan kekuatan fisik, makin tinggi kultivasinya maka makin kuat juga fisik orang tersebut. Merasakan niat membunuh dari belakang, Fang Yuan tersenyum dan menyesalkan tindakan yang diambil oleh Li Yun. Fang Yuan. Bebek merah. Guan Yu merasa energi spiritual yang ada di udara menghilang begitu saja dan entah kenapa ia merasa Fang Yuan seperti tembok besar yang sulit ditembus. Fang Yuan menangkap ujung pedang milik Li Yun dengan dua jari tangannya, sehingga mereka yang melihatnya membelalakkan mata. Bagaimana mungkin ranah penempaan tubuh tahap Huang bisa menahan serangan ranah penempaan tubuh tahap Di dengan mudah? Kau mencari masalah dengan orang yang salah. Bisik Fang Yuan ke telinganya dan menghantam wajah Li Yun ke lantai. Brengs asterisk kakao. Umpat Li Yun. Namun, Fang Yuan tak peduli, ia menjambak rambut Li Yun lagi dan berkata,
"Hei, apa kau kurang puas dengan wajah seperti bakpao ini atau kuhancurkan saja hingga tak berbentuk?" ancam Fang Yuan lagi. Xiao Long takut Patriark Li akan mempermasalahkan ini bila anaknya itu dibuat babak belur, sehingga ia memegang pundak Fang Yuan. "Adik ipar, lupakan saja dia. Kita makan saja ke dalam, aku sudah lapar," ajaknya. Fang Yuan tahu, ini pasti gara-gara posisi klan Xiao yang merupakan klan terlemah di kota Haosan, sehingga ia menurut dengan ajakan Xiao Long. Dengan wajah babak belur seperti bakpao, Li Yun tetap tersenyum. Dia masih merasa sombong, karena Xiao Long ketakutan terhadap kedudukan klannya yang lebih tinggi dari klan Xiao. "Cih, tangkap ini." Fang Yuan melempar Li Yun pada anggota klan Li yang mengikutinya, dengan cepat mereka menangkapnya. Namun, mereka ikut terlempar karena Fang Yuan melemparnya terlalu kuat. "Hahaha. Li Yun, apakah kamu terlalu banyak bermain saat kembali dari Akademi Kekaisaran?" ejek Guan Yu dengan senyum menjengkelkan. Seteguk darah menyembur dari mulut Li Yun. "Fang Yuan." Dia mengepal tinjunya. "Ingatlah, penghinaan ini akan kubalas berkali-kali lipat," teriaknya sekeras-kerasnya. Namun, Fang Yuan hanya mengangkat jari tengahnya tanpa menoleh ke belakang. "Hei, Fang Yuan." Dia mengejarnya karena penasaran, kenapa bisa tiba-tiba energi spiritual menghilang dari sekitar mereka saat Fang Yuan menangkis serangan Li Yun tadi. "Jangan terlalu banyak bertanya, kita memasuki restoran untuk makan," sahut Fang Yuan tahu arah pembicaraannya. Guan Yu terkejut mendengarnya. "Ah, tak asyik. Kamu terlalu misterius," sahutnya memasang wajah cemberut. Namun, Fang Yuan tak memperhatikannya sehingga ia makin kesal. "Pesan makanan terbaik untuk meja VVIP," seru Guan Yu pada pelayan restoran yang menyambut kedatangan mereka. "Cih, rubah betina ini," gumam Xiao Long terkejut mendengarnya. "Kalau lantai 2, mungkin aku masih bisa membantu Fang Yuan membayar makanannya nanti, tetapi ruangan VVIP itu sangat mahal. Pesan meja saja sudah membayar 1 keping emas, belum lagi makanannya semua terbuat dari rempah-rempah sumber daya terbaik," keluh Xiao Long dalam hati. Fang Yuan langsung mengikuti Guan Yu yang berjalan duluan. Ia tahu gadis cantik itu sedang menjerumuskannya dengan sengaja memesan meja VVIP untuk mereka. "Senior Yu," sapa gadis muda nan cantik, kira-kira masih berusia 15 tahun, di sebelahnya berjalan laki-laki yang seusia dengan Fang Yuan. Guan Yu menoleh ke arah sumber suara itu. Adik R, kalian makan di sini juga," sahut Guan Yu tersenyum melirik Fang Yuan. "Bagaimana kalau bergabung dengan kami saja? Aku ditraktir makan oleh suami Xiao Yue lo," ajaknya. Jadi rumor yang beredar itu benar. Aduh, kasihan kakak Guan Yi, padahal ia sangat mencintai kakak Si. Tiba-tiba Guan Yi membekap mulut adiknya itu. "Jangan dengarkan ucapannya yang ngelantur," sela Guan Yi tersenyum masam dan memperhatikan penampilan Fang Yuan. "Apa klan Xiao sudah tak waras? Menikahkan Xiao Yue dengan sampah seperti ini?" gumam Guan Yi menatap Fang Yuan dengan tatapan penuh kebencian. Detak jantung Xiao Long berdebar-debar hebat, entah mimpi apa dia semalam, sehingga sesial ini. Entah apa yang harus ia lakukan nanti kalau ternyata Fang Yuan tak memiliki uang untuk membayar makanan mereka nanti. Satu-satunya harapannya adalah menyuruh Fang Yuan membuka penutup wajahnya dengan syarat Guan Yu yang akan membayar biaya makan mereka. Mereka menuju lantai 3 dan Guan Yu asyik bercerita dengan Guan R, membahas tentang teknik berkultivasi, sedangkan Fang Yuan tetap diam, begitu juga dengan Xiao Long dan Guan Yi. Tak lama kemudian, pelayan restoran datang membawa gulai bebek merah, yang merupakan siluman yang setara dengan ranah alam langit. Tentu saja makanan ini mengandung qi yang sangat kental dan sangat bagus untuk mengembangkan kultivasi mereka.
Guan Er sudah tak sabar menyantap hidangan itu, bahkan air liurnya hingga menetes karena sudah tak sabar lagi. Dia kemudian menatap Fang Yuan seolah-olah menanyakan, kapan mulainya? Fang Yuan mengambil pisau dapur yang diletakkan di atas meja oleh pelayan restoran, ia kemudian membelah bebek itu dan mengambil jantung, hati dan bagian perut bawah bebek merah itu. Ini untukmu, kakak ipar. Serap dengan baik qi yang terkandung di dalamnya, kata Fang Yuan dan ia kembali mengambil bagian kedua kaki bebek untuknya. Sisanya untuk kalian. Guan Yu terkejut, Fang Yuan malah mengambil bagian yang mengandung sedikit qi untuknya, sementara bagian yang mengandung banyak qi diserahkan pada Xiao Long. Guan Yu cemberut, padahal biasanya wanita cantik selalu diutamakan oleh pria manapun. Namun, Fang Yuan malah tak peduli sama sekali. Aku mau bagian dada dan kepalanya. Seru Guan Er dengan cepat berebutan mengambil pisau dapur itu dengan kakaknya, Guan Yi yang menginginkan bagian yang sama. Xiao Long hampir menangis menyantap daging bebek merah itu. Dia tak menyangka adik iparnya sangat baik dan ia merasakan sensasi hangat dalam meridiannya yang menandakan qi dari daging bebek merah itu sangat besar. Fang Yuan tak makan banyak, karena hidangan ini tidaklah mewah baginya. Saat masih di kapal terbang Asosiasi Sangren ia sudah terbiasa menikmati hidangan yang sangat mewah, walaupun harus menjebol kantongnya. Tak butuh waktu lama, daging bebek merah itu telah habis. Bahkan kuahnya saja tak tersisa, begitu dengan tulang belulangnya. Guan Yu tersenyum dan memanggil pelayan restoran untuk membayar biaya makan mereka. Hehehe. Apa yang akan kalian lakukan Xiao Long dan Fang Yuan? Gumam Guan Yu menantikan kedua orang dari klan Xiao ini bersujud di kakinya untuk memohon agar ia membantu mereka. 5 keping emas pelanggan yang terhormat. Seru pelayan itu dengan senyum ramah. 5 keping emas. Xiao Long membelalakkan mata. Sia. Aku cuma memiliki 2 keping emas saja. Karena jatah bulananku belum cair, ia sangat panik menatap Fang Yuan. Oh, baiklah. Sahut Fang Yuan memasukkan tangannya ke kantung celananya dan menyerahkan 5 keping emas pada pelayan restoran itu. Apa? Guan Yu terkejut melihatnya, ternyata Fang Yuan memiliki kepingan emas sebanyak itu dalam kantung celananya. Cih, sekaya apa sih, klan Fang itu? Guan Yu makin penasaran. Xiao Long sangat lega dan berkata, baiklah mari kita pulang. Sebelum itu kita mampir dulu ke paviliun Sang Hui membeli kantung penyimpanan untukmu adik ipar. Kepercayaan dirinya bangkit kembali, setelah sempat dipermalukan oleh Li Yun tadi. Kitab lusuh di pasar loak. Xiao Long terus memuji-muji Fang Yuan sebagai adik ipar yang baik. Karena 2 kali menolongnya. Pertama, membantu Xiao Yue menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap Tian dengan pil Duan Zhao pemberiannya dan yang kedua menghajar Li Yun hingga babak belur. Sesuai janjiku tadi adik ipar, biarkan kakak iparmu ini membelikan kantung penyimpanan untukmu, kata Xiao Long memasuki paviliun Sang Hui, tetapi ia bingung Guan Yu dan sepupunya tetap mengikuti mereka. Kenapa kalian mengikuti kami? Bukankah acara makan-makannya telah selesai? Xiao Long yakin Guan Yu masih penasaran dengan Fang Yuan. Aku cuma mengikuti saudari Yu, sahut Guan Yi dengan senyum masam. Aku juga, sahut Guan Er. Guan Yu menyeringai dan berkata, apakah aku harus melapor padamu, kalau aku mau pergi kemana? Xiao Long tak bisa menjawabnya dan menghela nafas panjang. Terserah kalian mau kemana. Lagi pula kami hanya membeli kantung penyimpanan saja, lalu pulang ke kediaman klan Xiao. Dia langsung menghampiri pelayan paviliun Sang Hui agar diberikan kantung penyimpanan. Ternyata ada Tuan Muda Long dari klan Xiao dan Nona Yu dari klan Guan. Tiba-tiba manajer paviliun Sang Hui menghampiri mereka. Apakah kalian datang membeli senjata atau pil penempaan tubuh? Tunggu.
Aku mendengar kabar, menantu klan Xiao memberikan pil Duan Zhao pada Nona Yue. Dia sungguh beruntung, pil Duan Zhao itu sangat sulit ditemukan, bahkan alkemis di Kekaisaran Wei tak ada yang berhasil membuatnya, hanya alkemis dari asosiasi Sangren saja yang mampu membuat pil itu. Hahaha. Itu benar Tuan Hong, adik iparku berasal dari Kekaisaran Sui, dan Xiao Yue sangat beruntung menikah dengannya, sahut Xiao Long sengaja memuji Fang Yuan yang diam saja tidak terpengaruh dengan pujiannya. Tapi maaf Tuan Hong, aku cuma membeli kantung penyimpanan saja kemari, tetapi tidak tahu dengan Nona Yu. Xiao Long menatap Guan Yu yang hanya senyum-senyum saja. Bagaimana kalau kalian melihat senjata roh kelas kuning yang baru kami datangkan dari ibu kota? Pedang itu terbuat dari inti siluman elang yang setara dengan ranah alam langit, kata manajer Hong, ia tahu roh beladiri Xiao Long adalah bertipe angin. Sepertinya menarik, walaupun aku sudah memiliki senjata roh kelas kuning, tetapi pedang itu bisa saja diberikan pada generasi jenius di klan Guan kami, sahut Guan Yu yang membuat Guan Yi dan Guan Er senang, keduanya berharap merekalah yang akan mendapatkan pedang itu nantinya bila dibeli oleh klan Guan. Xiao Long memberikan kantung penyimpanan yang baru saja ia beli pada Fang Yuan. Dia juga mengikuti manajer Hong yang membawa mereka menuju tempat pedang roh kelas kuning itu dipajang. Pedangnya sangat panjang dan bagian atasnya melengkung. Pedang ini sangat ringan dan harganya juga murah, cuma 100 keping emas saja, kata manajer Hong dengan senyum lebar, tetapi Xiao Long langsung lesu saat mendengar harganya. Itu sangat mustahil baginya untuk membeli pedang itu. Guan Yu sangat tertarik dengan pedang itu dan bila diberikan pada generasi jenius klan Guan, maka kuota murid Akademi Kekaisaran akan diborong lagi oleh klan mereka, seperti tahun sebelumnya. Di mana klan Guan mengambil jatah 6 murid dari 10 jatah yang disediakan Akademi Kekaisaran untuk kota Hausan. Berikan pada kakak ipar Xiao Long pedang itu, kata Fang Yuan yang membuat mereka terkejut mendengarnya. Fang Yuan, harganya sangat mahal. Kamu simpan saja uangmu untuk membeli pil atau kebutuhanmu dengan Xiao Yue. Xiao Long buru-buru menghentikan permintaan Fang Yuan, walaupun sebenarnya ia sangat menginginkan pedang itu. Manajer Hong terkejut mendengar Xiao Long mengatakan adik ipar pada pemuda bertopi caping bambu dan penutup wajah itu, apalagi ia cuma ranah penempaan tubuh tahap Huang saja, yang merupakan kultivasi paling dasar. Ternyata anak ini yang memberikan pil Duan Zhao pada Xiao Yue, tetapi kenapa ia tak meminumnya sendiri? Jangan-jangan dia memiliki dantian cacat dan tak bisa berkultivasi. Namun, sepertinya ia berasal dari keluarga kaya, gumam manajer Hong tersenyum lebar. Ternyata Anda adalah menantu klan Xiao hehehe. Karena kami tak sempat datang ke acara pernikahan Anda, maka aku akan memberikan diskon 1 keping emas, jadi Tuan Muda cukup memberikan 99 keping emas saja. Manajer Hong, Xiao Long mengatakan dia tidak membutuhkan pedang itu, sela Guan Yu. Biarkan aku yang membelinya dan aku akan menyuruh Guan Yi memberitahu ayah, kalau pavilion Sanghui menjual senjata roh kelas kuning. Guan Yu tak mau klan Xiao mengambil barang bagus itu. Manajer Hong hanya tersenyum dan berkata, kami adalah pedagang dan siapa yang membayar lebih dulu, maka ia yang memiliki barang itu. Karena kami tak boleh membeda-bedakan pelanggan. Guan Yu menggigit bibir bawahnya dan mengepal tangannya, karena terlambat mengetahui informasi mengenai pedang itu. Fang Yuan mengeluarkan 99 keping emas tanpa berkata apa-apa dan langsung menyerahkannya pada manajer Hong. Hehehe. Ini Tuan Muda Long, semoga kamu akan menjadi pendekar hebat di masa depan. Seru manajer Hong menyerahkan pedang itu pada Xiao Long. Guan Yu dan sepupunya cemberut melihat Xiao Long menenteng senjata roh kelas kuning itu dengan senyum sumringah. Baiklah Nona Yu, kami akan kembali ke kediaman klan Xiao.
Kalau Nona Yu ingin ikut kami boleh saja, tetapi adik iparku ini sudah milik Xiao Yue, loh. Xiao Long mengejek Guan Yu yang masih penasaran dengan Fang Yuan. Hei, siapa yang mau dengan sampah sepertinya? Nona Yu sudah bertunangan dengan pangeran ketujuh. Umpat Guan Er menunjuk wajah Fang Yuan. Tutup mulutmu itu. Bentak Xiao Long marah pada Guan Er, sehingga gadis remaja itu bersembunyi di belakang Guan Yu. Hei, Long. Kau berani melawan klan Guan kami. Guan Yi bersiap melawan Xiao Long, tetapi Guan Yu menepuk pundaknya. Sudah lupakan saja, klan Xiao hanya semut kecil dan tak perlu diambil hati. Seru Guan Yu meninggalkan paviliun Sang Hui lebih dulu dan sorotan matanya sangat tajam menatap Fang Yuan. Xiao Long geleng-geleng kepala melihat tindakan Guan Yu itu. Padahal mereka hanya membeli pedang, tetapi sikapnya seperti bertemu siluman saja. Maaf adik ipar, gara-gara aku kamu jadi terlibat dalam masalah pribadiku dan sekarang kamu dimusuhi oleh klan Li dan klan Guan. Xiao Long menundukkan wajahnya, tetapi ia tak mendengar langkah kaki Fang Yuan. Ternyata ia malah mampir di pasar loak, cetus Xiao Long, ternyata ia berbicara pada dirinya sendiri sejak tadi. Berapa harga kitab itu? Tanya Fang Yuan melihat kitab lusuh di antara barang-barang bekas yang dijual pedagang tua. Ini. Pedagang tua itu mengambil kitab lusuh yang ditunjuk oleh Fang Yuan, dan ia berpikir sejenak, ia sudah lupa kapan mendapatkan kitab ini dan tak ada yang mau membelinya. 500 keping perak saja. Sahut pedagang tua itu dengan sopan, karena ada Xiao Long di sampingnya. 100. Ini uangnya. Tawar Xiao Long. Pedagang tua itu mengerutkan keningnya, kalau saja Xiao Long bukan tuan mudanya, ia sudah mengusir mereka saat ini. Jangan terlalu murah begitu tuan muda, bagaimana 200 keping perak, cukup balik modal saja, keluh pedagang tua itu. Cih, padahal itu cuma kitab usang saja, aku yakin kamu mungkin cuma memungutnya di tong sampah, sela Xiao Long lagi. Pedagang tua itu tersenyum masam dan akhirnya berkata, ya, sudah. Ini kitabnya dan 110 perak saja. Dia sudah pasrah dengan harga semurah itu. Nah, gitu kan, enak. Kita tak perlu berdebat panjang gara-gara kitab usang ini, kata Xiao Long membayarnya, padahal Fang Yuan sudah memegang 500 keping perak di tangannya. Simpan saja uangmu itu adik ipar hehehe. Xiao Long memberikan kitab lusuh itu.